Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Amna Mulyana. Ayo belajar bersama, belajar dari rumah, materi peluang saling bebas untuk kelas 12. Jangan lupa setelah nonton video ini untuk memberikan like, subscribe, komentar, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya agar channel ini dapat berkembang. Apakah definisi dari peluang saling bebas itu sendiri? Peluang saling bebas adalah peluang kejadian di mana dua kejadian atau lebih tidak saling mempengaruhi. Dengan kata lain, jika terjadinya kejadian yang satu, tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Mari kita simak contoh kejadian saling bebas. Yang pertama adalah ketika kalian melemparkan koin sebanyak 2 kali, maka hasil pelemparan koin yang pertama kali tidak akan mempengaruhi hasil pelemparan koin yang kedua kalinya. Contoh kedua adalah pelemparan dadu berwarna merah dan dadu berwarna biru secara bersamaan. Hasil pelemparan dadu berwarna merah tidak akan mempengaruhi hasil pelemparan dadu berwarna biru. Bagaimana? Kalian sudah ada bayangan tentang kejadian saling bebas? Bagaimanakah dengan rumus peluang saling bebas? Rumus peluang saling bebas adalah peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Untuk lebih memahami bagaimana peluang saling bebas itu sendiri, mari kita simak contoh soal pertama. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu yang berwarna merah dan warna biru, tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada dadu merah dan mata dadu prima pada dadu biru. Untuk soal peluang saling bebas ini bisa ditandai dengan kalimat menggunakan kata dan. Menggunakan kata dan. Kalau dia peluang saling lepas dan tidak saling lepas itu dia ditandai dengan kalimat atau. Kita menuju ke penyelesaian. Kita misalkan A itu adalah kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu merah. Ini ada pada soal ya. Munculnya mata dadu genap pada dadu merah. Nah, pada dadu merah, karena ini sebuah dadu ya, dadunya warna merah, maka di situ ada mata dadu 1 sampai dengan 6. Karena ini diminta adalah dadu genap, maka angka genapnya adalah 2, 4, dan 6. Kemudian kita hitung banyaknya kejadian A ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Dan juga NS-nya seperti kita ketahui bahwa ini adalah sebuah dadu merah, maka banyak sampelnya ada 6. Karena pada dadu itu bermata 1 sampai 6, banyaknya ada 6. Selanjutnya B adalah kejadian munculnya mata dadu prima pada dadu biru. Ya, kita lihat pada soal ya, di sini dia ungkapkan bahwa mata dadu prima pada dadu biru. Maka kita bisa mendata kejadian B ini karena dia minta dadu prima, maka di sini adalah 2, 3, 5. Nah, banyaknya kejadian B ini ada 1, 2, 3 sehingga NB-nya adalah 3. Dan juga NS-nya sama, NS-nya juga 6 karena pada dadu biru juga bermata 1 sampai dengan 6 sehingga NS-nya adalah 6. Sehingga diperoleh seperti rumus peluang saling bebas yang tadi saya paparkan, bahwa rumus peluang saling bebas adalah P
A iris B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Rumus dari peluang A itu sendiri adalah NA per NS dan peluang B adalah NB per NS. Jadi di sini kalian ganti ya, peluang A itu jadi NA per NS dikali peluang B NB per NS. Selanjutnya kita menuliskan kembali ini ya, menuliskan kembali peluang A iris B seperti ini. Kemudian kita ganti NA-nya. NA-nya kita peroleh tadi 3, kita ganti 3 per NS-nya untuk dadu merah yaitu 6, sehingga 3 per 6 dikali dengan NB-nya di sini 3, kita ganti 3. Kemudian NS-nya kita ganti juga 6, jadi 36. Nah, sini kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang. 3 kali 3 9, dan penyebutnya juga kita langsung kalikan. 6 kali 6 36. Nah, ini masih bisa disederhanakan dengan cara bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, di sini saya membagi dengan 9. Jadi 9 bagi 9 sama dengan 1. Kemudian 36 bagi 9 sama dengan 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang munculnya mata dadu genap pada dadu merah dan mata dadu prima pada dadu biru adalah 1/4. Kita lanjut pada contoh soal 2. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam, tentukan peluang munculnya angka kurang dari 3 pada dadu dan munculnya angka pada uang logam. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita misalkan kejadian A itu adalah kejadian munculnya angka kurang dari 3 pada dadu. Ini ada pada soal ya. Kemudian kita data kejadian A itu apa saja. Nah, karena angka pada dadu itu 1 sampai dengan 6, maka angka yang kurang dari 3, ini kurang dari 3 itu hanya angka 1 dan 2. Kemudian kita akan menghitung banyaknya anggota kejadian A ini, yaitu 1, 2, sehingga NA-nya diperoleh adalah 2. Dan karena ini bicara pada dadu atau sebuah dadu, maka NS-nya adalah 6. Kemudian kita ke kejadian B. Kejadian B adalah munculnya angka pada uang logam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada uang logam itu hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Maka kejadian munculnya angka pada uang logam itu hanya angka. Jadi cuma 1 ya, angka. Nah, ini banyak kejadian B-nya adalah 1 karena hanya angka saja. Dan NS-nya di sini adalah 2. Kenapa 2? Karena pada uang logam itu hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Sehingga jika dihitung hasilnya adalah 2. Sehingga diperoleh, ini rumus peluang saling bebas. Kenapa ini peluang saling bebas? Sekali lagi karena kejadian yang satu tidak akan mempengaruhi kejadian yang lainnya. Ya, kemudian ciri khusus dia saling bebas adalah menggunakan kata dan. Seperti ini. Rumusnya adalah peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A sendiri itu adalah NA per NS, sedangkan peluang B adalah NB per NS. Kita tinggal mengganti nilainya ya. Di sini NA tadi diperoleh adalah 2. NA-nya kita ganti 2 seperti ini. Kemudian NS-nya kita ganti 6. Jadi NA-nya 2, NS-nya 6. Kita kalikan dengan NB. NB-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 2. Jadi NB1 dan NS-nya adalah 2. Nah, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang. 2 kali 1 itu 2.
dan kita kalikan juga penyebut dengan penyebut. Jadi 6 kali 2 hasilnya 12. Jadi 2 per 12. Nah, ini masih bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini saya akan membagi pembilangnya dengan 2 dan penyebutnya juga dibagi dengan 2. 2 bagi 2 itu diperoleh hasilnya adalah 1, dan 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi kesimpulannya adalah peluang munculnya angka kurang dari 3 pada dadu dan munculnya angka pada uang logam adalah 1/6. Itu tadi penjelasan saya tentang peluang saling bebas. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.